Selamat siang semuanya. Oke, mungkin sebelum kita mulai lebih jauh, kita buka dulu dengan doa mungkin. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, Pak Usman mungkin surat kuasa kenapa? Pada diskusi tidak untuk memutuskan, kita ada kekhawatiran itu maksudnya. Jadi secara tidak menjadi secara tegas. Kalau dulu kan ada keputusan itu kan. Jadi ada sikap yang tegas. Ini kan diskusi dan sebagainya. Kita ada khawatir aja nanti begitu lempar. Itu begitu bos maksudnya. Yang sedikit penjelasan kita terkait surat kuasa itu, memang ada perubahan format dari yang sebelumnya. Jadi yang kemarin untuk surat kuasa itu sendiri dikeluarkan oleh legal. Tapi secara prinsip, mudah-mudahan di sini saya Pak Jeffrey kita bisa coba mengakomodir. Ya tentunya apapun putusan dari kita, ya seperti biasanya kita juga kan tentunya harus komunikasi dengan yang lebih tinggi lagi. Begitu Pak Osman. Dari awal kita berunding dengan ini, kita evaluasi aja sih, kalau saya sih lebih ke evaluasi aja. Legal ini kami juga agak menyayangkan gitu. Kenapa sih legal ini terlalu ini banget gitu kan? Ya, mungkin perintah dari atasan. Untuk penentuan upah sendiri, kenaikan upah sendiri untuk pekerja yang di bawah 1 tahun pun, karena salah satu faktor yang kita gunakan adalah prestasi kerja atau penilaian kerja. Untuk yang sudah melewati masa percobaan juga akan mengalami atau mendapatkan kenaikan, tapi hanya untuk faktor penilaian kinerja dengan shift rata yang melewati ya. Jadi yang diambil baseline, tapi dengan sistem prorata untuk yang melewati masa percobaan dan di bawah 1 tahun. Terus termasuk diantaranya dengan legal. Jadi di sini bukannya kita diintervensi oleh pihak legal, tetapi mungkin di sini lebih kepada membantu kita memberikan support untuk mengenai tatanan aturan yang ada, apakah kita melanggar ataukah kita perlu direvisi dan sebagainya, seperti itu Ketua. Jadi angka yang ada nanti kita sampaikan itu juga sama atas persetujuan dari manajemen juga. Jadi mungkin itu. Yang ketiga mungkin terkait dengan Sebaran, kemarin sudah disampaikan Bung Nanda oleh Pak Kurniawan, Pak Eka, Pak Sila, dan teman-teman sekalian PUK. Ya, alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu di sini dalam rangka kita membahas tentang kenaikan upah berkala 2021. Bahwa tentu supaya hasilnya baik, tentu juga harus diawali juga dengan cara yang baik. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak yang hadir dari perusahaan pada kesempatan kali ini. Rasanya kalau tadi melihat di surat kuasa, sebetulnya bapak-bapak itu diberikan kewenangan untuk melakukan perundingan kenaikan upah berkala, tetapi dibatasi oleh kewenangan bapak-bapak hadir di sini hanya untuk hadir berdiskusi atau menyampaikan seperti itu gitu. Nah, satu sisi kan gitu. Nah, kepentingan kami kan
selain itu, selain kita mungkin hadir diskusi dan menyampaikan data-data, juga ada hal-hal substansi atau material yang mungkin nanti akan didiskusikan. Pertanyaannya adalah, dengan kewenangan bapak-bapak di dalam surat kuasa, ketika kita nanti membahas kaitannya dengan sifatnya material, gitu kan, angka-angka dan sebagainya, itu bagaimana? Sementara kewenangan bapak-bapak dibatasi seperti itu. Ini menjadi pemikiran kami sebetulnya dalam konteks surat kuasa ini, gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita mengerti kalau semua itu decision makernya ada di katakanlah BOD gitu kan. Tapi ini kan masalahnya kan kita harus memulai sesuatu yang baik, gitu kan. Kalau nanti bapak-bapak diberi kewenangan dalam berdiskusi dalam konteks materialnya, substansinya, itu kan bisa nanti sepakat tidak sepakat kan gitu. Itu nanti ada mekanisme untuk masing-masing komunikasi. Kita juga pas kan IPUK kan internal, tar dulu deh kita mau diskusi, bapak-bapak juga sama. Tapi kalau kita lihat di surat kuasanya seperti itu gitu ya, mungkin gitu aja. Jadi masalahnya kan kalau mohon maaf itu ya, jadi pertanggungjawaban hukumnya ini nanti juga akan susah bagi kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, terkait dengan surat kuasa itu memang tim legal yang mempunyai inisiatifnya, karena sekarang selalu apapun yang namanya perjanjian selalu harus lewat legal. Tapi yakinlah bahwa perundingan yang apa yang kita lakukan di sini punya koridor yang jelas. Jadi kita pun artinya mungkin gini, kalau yang saya bisa mengerti dari surat kuasa itu adalah kita tidak boleh bertindak di luar dari apa yang dikuasakan ataupun apa yang sudah ditetapkan. Tentunya di sini kita udah bisa dalam sebelum runding kita sudah punya nilai angka yang memang disetujui. Tinggal bagaimana kita berdiskusi dengan teman-teman serikat. Nah, batasan dan keputusan itu dibatasi di situ, di angka yang disetujui itu. Apabila artinya kita tidak bisa memutuskan kalau memang di luar dari batasan yang sudah diberikan oleh manajemen. Jadi yakinlah teman-teman bahwa kita punya juga integritas dalam menyelesaikan perundingan. Kita sama-sama orang-orang yang sudah mungkin, saya yakin juga Abi juga puluhan tahun lah di industrial gitu. Ya paling saya nekor di belakangnya gitu soal industrial. Jadi yakinlah, jadi jangan sampai surat kuasa itu bisa menjadi keraguan di antara kita. Kita usahakan yang terbaik. Jadi kita pun akan berbicara apabila dalam perundingan kita ada di luar wewenang ataupun di luar budget yang sudah ditetapkan oleh manajemen, tentunya kita harus minta approval, itu dia. Jadi semasa itu masih bisa dipertanggungjawabkan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh manajemen, kita bisa memutuskan. Artinya, kalaupun kita memutuskan sepakat, itu berarti kita memang berjalan dalam satu koridor yang memang sudah ditetapkan oleh manajemen. Mungkin kita sama-sama memahami dan mengerti ketika ikut di dalam perundingan. Oh, kondisinya seperti ini. Tapi belum tentu itu juga dimengerti oleh mereka yang sama sekali tidak ikut perundingan. Kalau memang dari tim legal untuk membantu, kenapa tidak ada perwakilan dari tim legal untuk ikut perundingan ini? Jadi kita bisa sama-sama meyakinkan tim legal bahwa ini loh yang kita maksud. Jadi ini sangat meragukan ketika nanti kita berbicara sudah jauh tentang nilai, tentang pemahaman kita di dalam berunding.
ini sangat meragukan sekali. Karena kita bukan berbicara individu. Harapan saya surat kuasanya diperbaiki sesuai dengan isi di dalam tatip. Isi di dalam tatip sudah jelas, sangat jelas tertulis bahwa kita berunding dengan perwakilan manajemen yang dibekali surat kuasa yang dapat menentukan dan memutuskan. Seperti yang Pak Asep bilang tadi kan, kita harus memulai sesuatu itu dengan baik gitu kan. Ya saya sih bukannya apa ya istilahnya suzon atau apa lah gitu. Cuma saya ngeliat kejanggalan aja seperti ini. Kenapa kok nggak sinkron gitu loh? Kenapa berbeda? Nah ini kan nanti seperti Pak Asep bilang tadi, pertanggung hukumnya seperti apa nanti? Ya nanti surat kuasa kita coba paparkan nanti kita sampaikan di agenda berikutnya. Nah, sebelum makan siang mungkin tanpa untuk menyingkat waktu, Ya, mungkin kita di sini, tampilkan dulu aja. ini yang bisa kita sampaikan di sini terkait upah 2001.